Gitu, ya. Pak Rohmat sebagai penulis buku yang sudah menulis berbagai macam buku, silahkan coba yakinkan netizen di luar sana. Kenapa mereka harus memiliki buku itu? Dua buku ini ya, dua buku ini. Iya. Yang pasti saya setelah menulis banyak buku dan membaca banyak buku biografi, ya, terutama ini biografi, konsep buku ini ada banyak ilmu baru. Ada banyak ilmu baru. Anda tidak akan disuguhi sekedar cerita, tapi membuka wawasan teman-teman semuanya, membuka makna baru ya dalam menjalani kehidupan. Yang pasti itu akan mendapatkan sebuah perspektif baru gitu kan. Dan ini cuma ada di buku ini karena belum ada di buku yang lain. Contoh seperti metode Pak Niko yang ilmu penciptaan itu aja belum ada di buku lain. Memang itu otentik ya, original dari Pak Niko. Jadi teman-teman semuanya yang pasti jangan lewatkan ya, buku ini harus dibeli, wajib dibaca. Tidak hanya sekedar dibeli, tapi dibaca dan seperti kata Pak Niko, dipraktekkan. Gitu. Oke. Gitu, banyak banget gitu. Nah, di situ akhirnya kami tidak hanya sekedar biografi ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar kisah kehidupan Pak Niko, bukan. Gitu. Tapi menunjukkan bahwa apa semua yang diajarkan Pak Niko ya ke para murid-muridnya, para santri-santrinya kalau istilah beliau ya, itu adalah semua yang pernah dilewati. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi sudah pernah dilewati, dipraktekkan, dan habis itu ditularkan kepada murid-muridnya, sampai murid-muridnya banyak yang berhasil. Bukan banyak lagi ya, udah ribuan yang berhasil gitu, menjalani proses dengan ilmu yang telah diimplementasikan, yang sudah dilakukan oleh Pak Niko dan terbukti hasilnya. Di sini ada tadi Mas, ada ilmu metafisika dibahas, ada tentang ini saya mendapatkan ilmu baru betul ini yang genuine dari Pak Niko ini. Ini sebagai metode saya menyebutnya seperti itu, adalah ilmu mencipta, ya, yang dengan 5M gitu. Nah, jangan disebutin Mas, biar penasaran. Ya dong, yang mau harus baca bukunya. Iya, itu luar biasa. Itu luar biasa dan sudah terbukti kan. Banyak sekali anggota yang berhasil ya, dengan ilmu penciptaan ini. Doa penciptaan ini luar biasa ya. Mereka jadi berkelimpahan. Dan ini mengubah konsep doa sebenarnya. Bukan doa yang meminta, tapi mencipta di sini kan. Itu semua ada di situ ya. Jadi tidak hanya sekedar monoton cerita dari bukan masa kecil sampai hari ini tidak, tapi nilainya semua, ya spirit hidupnya itu ada di situ. Ada semua. Dan saya pikir ini buku terkandung ada ilmu psikologinya, ilmu filsafatnya, ilmu kehidupannya yang pasti itu kan, ilmu pendidikan banyak sekali lah. Ya, layaknya buku biografi yang sangat kompleks ya. Ya. Nah, termasuk juga terkait dengan trauma, membahas tentang trauma terhadap uang gitu. Itu luar biasa. Termasuk banyak juga membahas terkait tentang utang dengan perspektif yang berbeda. Itu seringkali orang berpikir negatif tentang utang gitu kan, tapi di sini diganti gitu kan, dan diubah dan menjadi berenergi gitu. Itu yang luar biasa. Nah, kalau dari Pak Rohmat sendiri sebagai penulis apakah ada satu bagian yang paling mengena, yang paling berkesan dan yang mengubah hidup Pak Rohmat di dalam buku ini? Itu yang mana? Enggak cuma satu sih, Mas. Hampir keseluruhan buku itu. Iya, gitu. Karena setiap hari, Mas, ketika menulis buku ini, setiap hari saya dengarkan rekaman.
Setiap hari mendengar rekaman. Rekaman wawancara. Selain itu juga dari podcast dengan Pak Niko yang Mas Berto di Mas Bus Niko ya. Di situ saya dengerin semuanya sampai tidur gitu. Bawa mimpi. Sering didatangi Pak Niko. Seakan-akan kayak kita ngobrol gitu. Di situ makanya ada bagian-bagian mungkin ketika membaca gitu mengena di hati dan saya pun merasakan getaran itu ketika menulis gitu. Nah, memang tidak memang wajar kalau buku ini dicetak habis. Bahkan ini mau cetakan kedua. Kapan rencana? Dalam bulan ini sudah akan naik. Terbit. Iya. Oke. Dan dengar-dengar ini sudah akan ada buku baru lagi. Iya. Itu mungkin bisa di-spill dong. Iya. Bocorannya ini, Mas. Ini adalah buku kedua ya. Pak Niko ya. Judulnya Lahir Kembali ya. Wah. Lahir kembali untuk menjadi pribadi yang otentik. Kenapa memilih judul itu? Ini sesuai Pak Niko ya. Sudah waktu itu sebenarnya waktu pas wawancara nulis biografi ini, beliau sudah nanti kita nulis buku judulnya Lahir Kembali. Gitu Mas Wirto. Kalau buku yang pertama Hidup dalam Keberkahan Hidup untuk Keberkahan. Hidup untuk Keberkahan, siapa yang memilih judulnya? Judul ini yang milih saya. Oke. Kebetulan Bapak kan ada prinsip hidupnya ingin menjadi saluran keberkahan bagi banyak orang. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Dan setelah kami pelajari ya, pada dasarnya benang merahnya memang di situ. Oke, tapi sebagai penulis sendiri, apa yang sudah berubah dari hidup Pak Rohmat setelah menulis ini? Setelah menulis ini, yang pasti menjadi tenang dalam hidup. Itu. Karena di dalam Pak Niko sendiri mengajarkan untuk melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda. Orang kebanyakan. Menjadi penyaksi. Menjadi penyaksi. Semua baik adanya. Semua baik adanya. Itu yang kayaknya sederhana ya. Semua baik adanya. Semua baik adanya. Tapi itu ketika kita melihat sesuatu ya, suatu kejadian, ternyata itu tidak mudah. Tapi ketika kita sudah bisa mulai mempraktekkan itu ya, itu ternyata menenangkan Mas, menenangkan. Jadi hidup itu tidak ada rasa ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Ya tenang aja gitu. Itu sih. Dan itu dampaknya udah banyak Mas dari situ. Ya. Beberapa juga kami undang untuk testimoni juga di sini kan. Memang saya pernah itu ada ibu-ibu yang rumahnya hampir disita. Tapi bagaimana dengan kondisinya itu rumah mau dilelangkan, dia masih bisa bersyukur. Itu kan sesuatu yang tidak normal sebenarnya untuk orang kebanyakan ya. Tapi di sini bisa. Memang sebuah terobosan dalam kehidupan ya. Apa yang disampaikan Pak Niko di sini, terutama di buku ini. Berapa lama Pak Rohmat menulis ini? Proses penulisannya sendiri awalnya target 2 bulan, akhirnya selesai 4 bulan. Karena ada terus materi ditambahkan. Terus juga kita sempurnakan ya dengan berbagai, ternyata ini ilmu penting ya, masuk dalam sebuah proses kehidupan Pak Niko yang sudah dipraktekkan dan terbukti juga sudah diajarkan dan berhasil. Nah, yang seperti itu akhirnya kita masukkan juga. Gitu. Saya melihat kehidupan Pak Niko saat ini. Kalau Pak Niko itu kaya bukan sekedar materi. Kaya itu ya kaya hati, kaya kebijaksanaan, kaya semuanya. Sehingga berbagi ke banyak orang, menjadi saluran keberkahan bagi orang banyak gitu. Makanya keberlimpahan itu ya sebenarnya. Itu sebenarnya. Bukan berlimpah uangnya. Bukan berlimpah uang. Uang itu itu akan mengikuti. Tapi kita harus merasakan keberlimpahan hati dan semuanya tadi. Banyak ya di Indonesia ini ya. Nggak cuma di Indonesia ya. Banyak di dunia ini orang yang sukses. Dari sisi materi dan sebagainya, kaya raya dan sebagainya, keberlimpahan gitu. Tapi tidak semua orang kaya
dengan prinsip Pak Niko. Nah, makanya kalau ingin hidupnya menjadi berkah untuk sesama, kita harus lahir kembali dulu. Lahir kembali dulu. Iya. Oke. Ya. Ini kita spill dikit, Mas. Boleh supaya penasaran ini untuk pemirsa. Lahir kembali ini adalah untuk proses menjadi pribadi yang otentik ya. Untuk menjadi pribadi yang otentik, menjadi yang benar-benar dirinya sendiri, diri yang sejati gitu. Nah, apakah kita ini bukan diri yang sejati? Nah, itu dia. Karena dalam proses pendampingan Pak Niko dari banyak orang yang datang dengan berbagai permasalahan itu ya, permasalahan kehidupannya, itu seringkali ternyata setelah diliti beliau bertahun-tahun, ya ada 20 tahun lebih gitu, ternyata karena terjebak mereka tidak menjadi pribadi yang otentik. Mereka hidup dalam belenggu program-program yang justru membuat mereka itu tidak berdaya gitu. Nah, salah satunya saja mungkin boleh supaya tapi tidak usah detail. Ya program misalnya ya, program itu kan muncul dari mana-mana ya. Ada yang dari keluarga, dari orang tua bahkan gitu seringkali ya. Program itu seringkali kan orang tua ketika anaknya misalnya ini ya minta uang gitu kan, jangan minta uang mulu gitu kan, nyari uang itu susah. Sudah tertanam. Akhirnya tertanam, itu menjadi program gitu. Akhirnya anak ya mereka memahami bahwa mencari uang itu susah, dan akhirnya dia benar-benar jadi kesusahan gitu karena berpikir bahwa mencari uang itu susah gitu. Itu sesederhananya itu gitu. Doktrin yang kita terima iya. Dan sebenarnya banyak sekali gitu ternyata ya. Ini yang dari orang tua dan belum yang lain. Ada dari sebagian para kaum agamawi istilahnya dari Pak Niko itu yang mengajarkan itu sebenarnya ajaran-ajaran yang membelenggu gitu. Mereka bukan ajaran yang salah, tapi kadang-kadang penempatannya gitu kan. Ketika menyampaikan itu tidak tepat gitu. Yang pasti ini menarik, ini memang agak sensitif ya, sehingga dipahami tidak tepat. Dan justru itu namanya agama itu kan sesuatu yang sangat kuat ya. Betul. Diyakini dan jadikan prinsip hidup. Nah, semakin kuat ya meyakini apa yang disampaikan tidak tepat itu, ya akan semakin terbelenggu kehidupannya gitu. Tapi siapa yang mempelajari agamanya masing-masing, agama apapun ini Mas ya. Betul, agama apapun universal. Selama mereka mempelajari dengan benar gitu kan, dengan berbagai pengetahuan agama dengan baik, pasti akan tahu bahwa oh ini ya gitu. Ini rencana terbitnya publishnya akan berbarengan dengan cetakan ini yang kedua atau tersendiri nanti? Nah, kalau ini kan masih proses ya. Kita masih proses finishing. Ini kan masih proof. Ya. Kemungkinan setelah buku cetak kedua Hidup untuk Keberkahan. Oke. Gitu. Tapi saat menulis buku terutama yang lahir kembali, apakah pernah ada benturan antara apa yang nilai yang Pak Rohmat sendiri punya dengan apa yang dituliskan? Nah, ini menarik ini pertanyaan. jadi begini, ketika menulis ini ya kebetulan banyak diskusi dengan Pak Niko. Pak Niko ini saya salut dengan beliau. Ini luar biasa. Beliau tidak hanya terpaku dengan satu agama yang dipelajari, tapi semua agama dipelajari, semua kitab suci dipelajari gitu. Dengan demikian beliau tahu nih gitu, oh letak-letaknya, oh kalau di agama A ini, oh pemahamannya seperti ini, B seperti ini gitu kan. Nah, saya pun disadarkan dengan agama yang saya anut sendiri Mas gitu kan. Oh iya ya yang ini. Setelah itu saya cari Mas gitu akhirnya. Oh bener juga ya gitu. Bener kata Pak Niko. Oh ternyata beliau ada nih dalilnya sebenarnya gitu. Iya. Baik Bapak Ibu semua sahabat Nusantara.
yang ingin mendapatkan buku ini, Hidup untuk Keberkahan, bisa hubungi kami. Untuk itu nanti bisa ada kolom kalau yang ingin tertarik membelinya bisa nanti melihat di kolom deskripsi. Segera pesan karena yang pertama saja 2.000 eksemplar sudah habis. Cetakan kedua sudah siap dan sebentar lagi akan publish. Silahkan yang ingin mendapatkan bukunya. Ini bukan sekedar buku, ini saksi. Pak Rohmat ini adalah saksi bagaimana beliau menulis buku dari orangnya langsung yang sudah membantu puluhan ribu orang dari keterpurukan menuju hidup keberlimpahan. Dari yang sebelumnya berlinang air mata menjadi mata air kebahagiaan.